Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan pembahasan untuk melanjutkan dari materi bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk video yang pertama sudah dibahas mengenai proses perumusan Pancasila, di mana dimulai dari pembentukan BPUPKI hingga dilakukannya sidang, kemudian menghasilkan Jakarta Charter. Kemudian untuk video kali ini akan dibahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bedanya adalah kalau yang pertama masih dalam proses penyusunan atau perumusan Pancasila. Kalau ini proses penetapan. Penetapan artinya disahkan penggunaannya sebagai dasar negara. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi kali ini. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama mengenai sikap spiritual, yang kedua mengenai sikap sosial, yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan, dan yang keempat merupakan kompetensi keterampilan. Dari kompetensi dasar ini diharapkan setelah melakukan pembelajaran materi kali ini, diharapkan peserta didik dapat melaksanakan 4 indikator pencapaian kompetensi ini. Untuk indikator pengetahuan, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai saja untuk pembahasan, dimulai dari pembentukan PPKI. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Masih ingat ya, BPUPKI ini adalah lembaga atau badan yang dibuat untuk merumuskan Pancasila atau dasar negara saat itu. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI kemudian dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian selanjutnya, untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Selanjutnya, ternyata ada penambahan anggota. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Kemudian, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Selanjutnya, pada keesokan hari
pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga dengan kata lain, dengan adanya penetapan Undang-Undang Dasar 1945 ini sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itulah tadi proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mulai dari pembentukan PPKI, penambahan anggota PPKI, hingga hasil sidang PPKI. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.